Nah, kemudian beliau juga menjelaskan perspektif. Bagaimana dua organ mata melihat satu benda, objek yang satu, dan perspektifnya satu, tidak dua. Saya melihat lampu, dan di otak saya hanya ada satu lampu, tidak ada dua lampu. Beliau menjelaskan juga tentang efek abrasi optik. Jadi abrasi optik itu efek yang ditimbulkan oleh ketebalan lensa, sehingga fokusnya tidak tunggal, membaur. Nah, Ibnu Al-Haytham dalam studi tentang pantulan dan pembiasan memusatkan studinya pada hukum pemantulan pada cermin, parabol, dan sferik atau bola, termasuk fenomena abrasi ini. Selain itu, Ibnu Al-Haytham juga menjelaskan fenomena atmosfer. Nah, beliau memperkirakan ketebalan dari atmosfer, meskipun hasilnya kalau menurut ukuran sekarang agak melenceng. Beliau memperkirakan tebal atmosfer itu 55 mil. Ya. Sebetulnya tebal atmosfer berlainan di setiap wilayah, tapi beliau memprediksi 55 mil. Jadi sudah sejauh itu pikirannya. Beliau juga memperkirakan kapan senjakala itu mulai dan kapan berakhir. Jadi beliau memperkirakan bahwa ia mulai dan berakhir ketika matahari di bawah 19 derajat di bawah ufuk senjakala, ya, twilight itu berakhir. Yang paling fenomenal yang tadi disebutkan oleh di awal tadi oleh Bapak Heri, ya, itu adalah ia merancang sebuah alat yang disebut dengan kamera obscura atau pinhole kamera. Ya. Dia merancang secara teoritis dan mendemonstrasikannya dengan membuat alatnya. Sebetulnya Ibnu Al-Haytham di sini sedang memperkenalkan apa yang kita sebut dengan metode saintifik. Apa yang maksud metode saintifik? Adalah metode saintifik itu adalah ketika kita melihat fenomena alam, kemudian kita bertanya kenapa terjadi begitu, kita melakukan hipotesis. Setelah hipotesis itu keluar, maka kita mengujinya secara eksperimental. Kalau dia konsisten dengan eksperimen, maka lahirlah teorema. Kalau tidak sesuai dengan eksperimen yang kita lakukan, maka kita ulang, kita perbaiki hipotesisnya. Dan selalu begitu. Itulah namanya metode saintifik. Dan Ibnu Al-Haytham jauh sebelum ada Kepler, sebelum ada Newton dan lain-lain sudah melakukan itu. Jadi yang lebih penting dari membuat alat kamera obscura adalah sebuah metode sedang dibangun di sini yang menjadi landasan dari sains barat, sains modern di barat. Dalam Islam tidak ada istilah sains modern. Sains modern itu ada di barat. Jadi dalam tradisi keilmuan Islam tidak ada istilah modern, postmodern atau zaman baheula, tidak ada. Sains adalah sains. Tidak ada sains modern dalam Islam. Sains adalah sains. Jadi istilah sains modern di barat. Dalam Islam sains dari dulu ya sampai sekarang begitu. Tidak mengalami perubahan. Dalam tradisi keilmuan Islam ada 4 sumber dari ilmu. Jadi di barat, ini saya perlu jelaskan, jadi di barat metode seperti ini adalah baru. Karena itu di barat itu kita kenal ada 2 perpecahan, ada rasionalisme, ada empirisisme. Ya kan? Satu tokohnya Descartes misalnya, yang rasionalis. Dalam Islam tidak ada terjadi perpecahan seperti itu karena dalam tradisi keilmuan Islam memang akal dan panca indera itu adalah sumber ilmu, tidak ditolak. Jadi dalam Islam ada 4. Pertama yang disebut dengan khobar as-sadiq. Jadi khobar as-sadiq ada turuful ilmu itu pertama khobar as-sadiq. Kemudian yaitu Quran dan hadis. Yang kedua adalah akal. Yang ketiga panca indera. Yang keempat intuisi. Ibnu Al-Haytham dalam penelitian tentang cahaya terinspirasi oleh sebuah ayat Al-Quran. Ini An-Nur, surat An-Nur, ayat yang terkenal sekali. Dan dalam bukunya Al-Manadir, ini sebentar lagi beberapa slide lagi berakhir, dia tidak sungkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon pertolongannya dalam
pencarian kebenaran di dunia sains. Ini adalah bentuk kerendah hatian dari seorang ilmuwan, sebuah tradisi yang hilang dari para saintis Muslim dari buku-buku sains. Nama Allah, nama Tuhan hilang dari buku sains. Seakan-akan mencantumkan nama Tuhan atau nama Allah adalah sesuatu yang tabu. Bisa dibaca nanti nama Allah begitu banyak di bukunya Al-Manazir. Ibnu Al-Haytham, ia mempelajari cahaya. Ia menjadi cahaya bagi sains modern di barat. Ia dipandu oleh cahaya Qur'ani. Dan semoga kita mampu meneruskan cahaya yang dibawa oleh Ibnu Al-Haytham ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam wa 'allama al-insana bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Adik-adik mahasiswa, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi karunia iman, Islam dan kesehatan, sehingga kemudian kita masih bisa melanjutkan tugas pendalaman kekhalifahan kita. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan outline tentang sedikit melihat ke belakang dan kemudian kita harus berpikir tentang masa depan. Karena kita akan hidup ke depan, ya, bolehlah kita menengok sedikit ke belakang, seperti hanya kita mengendarai mobil, sesekali kita lihat spion, tapi tidak terus-menerus kita melihat ke belakang, begitu. Tapi tetap kita harus melihat ke depan. Nah, kalau kita berbicara ilmu pengetahuan, maka kemudian kita tidak bisa lepas sejenak pada sejarah filsafat Yunani. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu sudah berkembang jauh sebelum peradaban Yunani di Babilonia maupun Mesir, tapi karena mereka punya keperluan-keperluan yang sifatnya pragmatis, mereka tidak kemudian menyusun dalam teks-teks yang formal, sehingga kemudian sampai dilakukan pengambil alihan oleh pemikir-pemikir Yunani. Ya. Jadi ilmu pengetahuan itu dulu istilahnya adalah filsafat. Jadi semua pengetahuan rasional itu disebut filsafat. Ya. Sehingga kemudian kita harus melihat dulu ke Yunani, begitu kita melihat ilmu pengetahuan. Dan ada tokoh-tokoh ya seperti Pythagoras, Demokritus, Socrates, dan puncaknya pemikiran Yunani itu ada pada Aristoteles. Aristoteles ini dikenal dengan gagasan-gagasannya yang katakanlah banyak salah juga sebenarnya. Nah, ada teori yang begini ya. Ini kalau saya lempar ini jatuh. Kenapa jatuh? Karena gravitasi. Siapa bilang begitu? Siapa yang ngajari kita seperti itu? Guru kita, dosen kita. Dosen kita siapa yang ngajari? Dosennya lagi. Dosennya siapa yang ngajari? Setelah dilacak sampai pada Newton. Kalau pertanyaan dimungkinkan kepada generasi sebelum Newton, apa jawabannya? Bukan karena gravitasi, tetapi karena locus naturalis, tempat yang alamiah. Segala sesuatu itu akan kembali ke asal usulnya. Nah, benda-benda seperti ini ya, duit ya, HP, bahannya ini asal usulnya itu dari tanah. Maka segala sesuatu yang berasal dari tanah itu akan kembali ke tanah. Sedangkan asap rokok, kalau kita merokok lalu kita tiupkan sekeras mungkin ke bawah, dia akan tetap naik. Karena apa? Karena asap rokok itu milik langit, maka dia akan kembali ke langit. Gitu. Buktikan. Jadi ini adalah teori gravitasi dalam tanda petik versi Aristoteles. Sebelum itu, sebelum Newton ini memang yang berkembang gitu. Ya, nah ini kalau kita perlu tahu sejarah ilmu pengetahuan. Yang unik lagi adalah bahwa Aristoteles pernah membuat teori bahwa gigi wanita lebih banyak dari gigi juga. Tetapi sayangnya Aristoteles ini istrinya 2, tapi dia nggak pernah menghitung istri giginya gitu loh ya. Gigi istrinya itu gitu ya. Jadi dari mana dia itu gitu ya. Tapi yang kemudian yang menarik adalah bahwa Aristoteles itu dan Ptolemeus itu membuat konsep tentang